Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Irena di Medicrazy. Buat yang belum tahu, Medicrazy ini berisi cerita-cerita di dunia nyata tentang uji coba klinis atau clinical trial that sometimes gone wrong or end with a tragedy. So, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus cerita-cerita Medicrazy ini. Ingat ya, di bulan puasa harus selalu stay fit and sweet. Cerita di video ini adalah bagian kedua dari bagian pertamanya yang ada di sini atau di description box tentang gene therapy. Jadi akhirnya di tanggal 9 September 99, Jesse berangkat ke Philadelphia. Sebelum berangkat, dia bilang gini ke teman-temannya yang suka nanyain kok dia suka banget sih dijadiin kelinci percobaan. He said, "If I die, it's for the babies." Kemungkinan terburuknya kalau aku meninggal pun anggap aja buat keselamatan bayi-bayi yang OTCD. Akhirnya dia berangkat dengan membawa 2 tas duffel besar, yang satu isinya baju, yang satu isinya video-video gulat, karena dia suka gulat kan. Ayahnya, Paul, berencana nyusul seminggu kemudian, karena kalau terjadi kemungkinan terburuknya, akan butuh yang namanya biopsi hati atau liver biopsy, dan dia mau nyusul di saat itu. Kalau nggak ada apa-apa, ya dia bakalan senang banget dong ketemu anak. Tanggal 13 September 99, akhirnya tiba hari eksperimen. Jadi Jesse akan menerima dosis yang tinggi, karena dia orang terakhir di grup 3 lagi kan. Dia akan menerima dosis yang sama dengan ibu-ibu di nomor 17. Ibu-ibu ini kondisinya baik-baik aja, terlepas dari kondisi dia pilek-pilek, mungkin karena adenovirusnya. Pagi itu, Jesse dibawa ke sebuah interventional radiology suite, dibius dan dibaringkan ke sebuah meja operasi. Sambil ada 2 tim radiologi yang memasangkan 2 kateter di selangkangannya, on his groin. Pukul 10.30, rapper mulai menginfuskan 30 ml vektor adenovirus yang telah diberi gen OTC secara perlahan, jadi membutuhkan waktu 2 jam, sehingga pukul 12.30 baru proses infusnya selesai. Malam harinya, Jesse mulai sakit perut dan demam tinggi banget sampai 40,3 derajat Celcius. Oh no. Tapi rapper nggak kaget sih, soalnya semua subjeknya kayak gitu, selalu mengalami demam. Ayahnya pun sempat nelpon malam itu, cuman buat saling bertukar I love you sama anaknya sih. I just called to say I love you. But who knows, those words are the last words they ever spoke to each other. Tanggal 14 September 99, pagi harinya, pagi-pagi banget, seorang suster menelpon rapper yang waktu itu masih di rumah. Karena Jesse ini mulai tampak linglung, disoriented. Rapper pun langsung ke rumah sakit dan sampai kurang lebih pukul 6.15 dan menemukan bola mata si Jesse ini yang bagian putihnya itu udah jadi kuning banget, dan dia tahu ini kayaknya jaundice. Jadi jaundice adalah suatu keadaan di mana darah itu mengandung banyak sekali bilirubin, makanya sekujur tubuh itu warnanya kuning. Bilirubin itu zat warna yang biasanya terdapat di urin atau di pup. Makanya warnanya kuning coklat kan. Para dokter memperkirakan ada 2 kemungkinan, antara blood clotting atau liver failure. Blood clotting ini adalah keadaan di mana proses breakdown sel darah merah itu lebih cepat daripada normal. Jadi dalam keadaan normal, tubuh kita semua itu berusaha meregenerasi sel darah merah dengan memecahnya di hati dan memproduksi ulang di sumsum tulang belakang. Hasil pemecahan sel darah merah ini ya amonia itu, sehingga kalau misalnya nggak dibuang akan berubah bentuk menjadi sel-sel buangan lainnya kayak misalnya bilirubin, urobilin, dan sejenisnya. Kalau misal semua sel darah merah yang ada di tubuh kita ini ditandai dalam 3 bulan, mereka semua akan hilang dan udah ganti sama yang baru. Jadi gantian di breakdown, dan biasanya setiap 3 bulan tuh kita bakalan punya sel darah merah yang baru. Makanya kalau donor darah itu maksimal sekali dalam 3 bulan, gak boleh lebih sering dari itu. Setelah tes lab, ternyata benar bahwa ini adalah kejadian blood clotting. Jadi sel darah merah si Jesse
dipecah 4 kali lebih cepat daripada orang normal. Karena kondisi yang demikian, rapper langsung menelpon Bad Show di Washington dan juga Paul yang ada di Arizona. Bad Show langsung naik kereta dan sampai di Philadelphia 2 jam setelahnya. Sedangkan Paul, sang ayah, langsung membooking Red Eye Flight dan diperkirakan akan sampai keesokan harinya jam 8 pagi. Selasa siang harinya, jadi udah kurang lebih 24 jam setelah Jesse ini diinfus, blood clottingnya itu membuat dia akhirnya jatuh koma. Dan Selasa malamnya waktu dites, sekitar pukul 23.30, tingkat amonia di dalam darahnya itu udah tinggi banget, mencapai 393 mikromol per liter, yang harusnya orang normal itu 35 mikromol per liter aja. Akhirnya rapper langsung mengambil tindakan dengan melakukan proses dialisis atau cuci darah. Rabu pagi ketika ayahnya datang, rapper dan Bad Show langsung ngabarin bahwa kondisi Jesse udah membaik. Jadi dari 393, normalnya 35, sekarang level amonianya udah turun di 72. Tapi ada satu masalah lagi yang muncul, yaitu sekarang Jesse hyperventilating. Hyperventilating itu semacam ngos-ngosan, sehingga lama-lama bisa menyebabkan darah itu mengalir sangat cepat dan membawa amonia itu ke otak, dan itu bisa bahaya banget kan. Akhirnya mereka bertanya ke Paul atau sang ayah, boleh nggak sih Jesse ini diinduksi supaya komanya lebih dalam lagi? Jadi akan membuat otot-ototnya ini sedikit dilumpuhkan sementara, atau istilahnya paralyzing the muscles, karena semakin sedikit aktivitas yang terjadi, akan semakin lambat persebaran darah sekaligus amonia yang bersifat racun itu. Paul langsung mengizinkan. Dan para dokter pun akhirnya memasang ventilator untuk si Jesse. Selama prosedur ini, dia setia menemani anaknya dari samping ruang operasi, lengkap pakai scrub, pakai glove, pakai mask, pakai APD lah intinya. Rabu siang, Jesse membaik, keadaannya mulai stabil lagi, dan Bad Show pun akhirnya balik ke Washington. Ayahnya pun merasa sangat lega dan merencanakan sebuah makan malam bersama keluarganya yang ada di Philadelphia. Namun sayangnya malam itu, keadaan Jesse ini tiba-tiba memburuk lagi karena paru-parunya menjadi kaku. Jadi walaupun dia udah dikasih 100% oksigen untuk dihirup, tapi pertukaran oksigen antara alveolus dan darahnya itu gak berjalan dengan mulus, jadi oksigen yang masuk ke darahnya itu dikit banget. Atau dalam kata lain tidak bisa terdifusi secara optimal. Si rapper langsung berkonsultasi dengan Bad Show dan Wilson, dan mereka akhirnya tiba pada keputusan untuk memberikan Jesse ini prosedur ECMO atau Extracorporeal Membrane Oxygenation, yaitu sebuah prosedur di mana akan dibuatkan paru-paru tambahan atau eksternal untuk mengeluarkan karbon dioksida dari darah dan memasukkan oksigen ke dalam darah. Jadi agak mirip dengan hemodialisis, tapi kalau itu kan dicuci darahnya, kalau ini tuh dicuci kandungan gas di dalam darahnya. ECMO ini sebenarnya prosedur yang baru dan langka. Baru dicobakan ke 1.000 orang dan hanya separuh yang berhasil atau akhirnya bertahan hidup. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Karena rapper optimis, and he said, if he could just buy his lungs a day or two, maybe he would go ahead and heal up. Hari Kamis, 16 September 99, ada angin ribut yang namanya Hurricane Floyd menyerang East Coast USA. Untungnya, Mickey Gelsinger, ibu tiri Gelsinger, sempat naik pesawat penerbangan terakhir sebelum airportnya ditutup. Ibu kandungnya dalam kondisi nggak bisa mengunjungi Jesse karena dia ada di psychiatric ward untuk dirawat dari manic depression-nya. Karena angin ribut itu, Bad Show pun terperangkap dalam perjalanannya dalam sebuah kereta di sekitar Baltimore. Dan apesnya, baterai handphonenya itu habis, jadi dia harus pinjam handphone orang lain untuk ngabarin si rapper. Rapper pun memberikan kabar baik, yaitu ECMO-nya berjalan dengan baik. Tapi sayangnya, muncul masalah lain, yaitu gagal ginjal. It really looks like a multiple organ system failure, kata rapper. Setelah sehari yang hektik banget, ayah dan ibu tirinya kembali ke hotel. Ibu tirinya pun tertidur, tapi Paul nggak bisa tidur. Jadi akhirnya dia meninggalkan sebuah note untuk istrinya dan berjalan kurang lebih 0,5 kilometer
ke rumah sakit untuk menjenguk Jesse. Di rumah sakit itu dia sedih banget sambil ngeliatin anaknya yang bengkak banget sampai hampir kayak nggak dikenalin lagi. Dan waktu lagi ngamatin anaknya itu dia nyadar, kenapa urin Jesse ini berdarah ya? Kayaknya sih gagal ginjal. Dan dia pun berpikir, siapa sih manusia di dunia ini yang bisa selamat dari kondisi yang kayak separah ini? How can anybody survive this? Jumat pagi, tanggal 17 September 99, hasil tes pun menyatakan Jesse mengalami brain dead, atau otaknya berhenti bekerja. Paul ketika dikabarin, dia udah nyangka sih dan dia udah tahu. Bahkan dia sudah manggilin pastor atau romo untuk doa bersama. I knew it already, he said. Mereka mengadakan ibadah sambil para dokter mulai satu persatu melepaskan life support untuk Jesse. Ruangan itu pun menjadi ramai dengan keluarga Jesse, dengan keluarga Paul yang datang. The team of doctors and nurses caring for him were really stunned by his rapid crescendo. Dengan rapper dan Bradshaw ada di belakang ruangan itu sambil membeku. Lelah, bingung, terkejut. Dokter-dokter pun tampak mengalirkan air mata. Sekarang tersisa 2 tombol lagi. Satu untuk mematikan ventilatornya dan satu untuk mematikan ECMO-nya. Ketika ini terjadi, rapper melangkah maju mendekati Jesse sambil mengamati monitor ECG yang sekarang garisnya udah flat. Kemudian mencatat waktunya. Jumat, 17 September 99, pukul 14.30. Oh my god, I can't. Kemudian ia meletakkan stetoskopnya ke dada Jesse sambil mengatakan, "Selamat jalan Jesse, we'll figure this out." This is so sad. In a flash, the field of gene therapy collapses, taking its grandiose promises of miracle cures along with it. Rapper pun bertekad keras untuk menemukan all possible explanations for Jesse's death. An answer might take months, but he's really determined to find one. Only by understanding what happened to Jesse and how to prevent it in others shall the research continue. Rapper pun berkata, and that would be the best tribute for Jesse. Wilson pun tampak sangat bingung, dan dia merasa sangat bersalah, apalagi kalau misalnya kematian Jesse ini bukan merupakan akibat dari kondisi Jesse, tapi akibat dari human error yang terjadi selama prosedurnya. And of the three, rapper, Wilson, and Bradshaw seems to have taken it the hardest. Dia memang awalnya bukan orang yang religius, tapi beberapa hari setelah kejadian itu, dia pergi ke sinagoga dan mendoakan Kaddish, the Jewish mourner's prayer, atau doa berkabung Yahudi. Dia pun berkali-kali bertanya kepada dirinya sendiri, sebagai seorang dokter, "What is the Hippocratic Oath? I did harm." Sebagai seorang ayah, Paul Gelsinger nggak menyalahkan siapapun sama sekali. Cuma satu hal yang mengganggu banget buat dia, yaitu rasa penasarannya terhadap adenovirus. Dia pun berkata, "I've experienced a deep spiritual awakening since losing my son. In dying, Jesse taught me how to live." Ketulusan yang murni. Jesse telah menunjukkan arti ketulusan kepada semua orang. Sang ayah pun berkata kepada dirinya, "I hope I can die as well as my son has died." 7 minggu kemudian, awal November 99, di puncak Mount Wrightson, Tucson, Southern Arizona, tempat favorit Jesse, disitulah ayahnya membaringkan Jesse. Sesuai request sang ayah, 20-an orang yang ikut berduka itu mendaki Mount Wrightson sambil membawa botol-botol bekas obat Jesse yang sekarang berisi abunya. Paul pun menceritakan kisah tentang seorang anak yang sangat menyukai motorbike dan gulat, serta nggak pernah nyimpan uang di rekeningnya. Rapper mengeluarkan sebuah buku biru kecil yang berisi puisi elegi oleh Thomas Gray.
Here rests his head upon the lap of earth, a youth to fortune and fame unknown. Fair science frowned not on his humble birth. Kemudian mereka semua menyebarkan abu Jesse ke ngarai itu, di mana abu itu berterbangan naik di atas hembusan angin dan jatuh kembali menjadi awan abu-abu. I will look to you here often, Jess, kata terakhir ayahnya. Sampai jumpa di Medi Crazy berikutnya. Bye! Gulat dan gak pernah menyimpan uang di rekeningnya. Kedengeran banget ya ini ya.